Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Luciana. Saya adalah salah satu mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang adab terhadap tetangga. Apa sih pengertian dari adab itu sendiri? Dalam bahasa Arab, kata adab merupakan bentuk kata benda dari kata kerja, yaitu adaba, yang berarti kesopanan, sopan santun, tata krama, moral, dan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan tetangga itu sendiri? Ta'al-jar atau tetangga dalam bahasa Arab berarti orang yang bersebelahan denganmu. Ibnu Manzur berkata, Al-jawar, al-mujawwaroh, al-jaru bermakna orang yang bersebelahan denganmu. Bentuk pluralnya ajwarun, jairoh, jaironun. Sedangkan secara istilah syar'i bermakna orang yang bersebelahan secara syar'i, baik dia seorang muslim atau kafir, baik atau jahat, teman atau musuh, berbuat baik atau jelek, bermanfaat atau merugikan, dan kerabat atau bukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari adab terhadap tetangga yaitu sikap atau kesopanan atau tata krama dengan orang yang bersebelahan dengan kita dalam suatu lingkungan tertentu, baik yang dekat ataupun yang jauh. Allah berpesan dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga atau kerabat dekat, tetangga atau kerabat jauh, rekan di perjalanan, ibnu sabil, dan kepada budak yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, membanggakan apa yang dia miliki. Syekh Abdurrahman As-Sa'id menjelaskan tentang ayat ini, yaitu tetangga yang lebih dekat tempatnya, lebih besar haknya. Maka sudah semestinya seseorang mempererat hubungannya terhadap tetangganya dengan memberinya sebab-sebab hidayah dengan sedekah, dakwah, lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, serta tidak memberikan gangguan baik berupa perkataan dan perbuatan. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa iknya maksudnya culas, khianat, zalim, dan jahat. Barang siapa yang tetangganya tidak aman dari sifat itu, maka ia bukanlah seorang mukmin. Jika itu juga dilakukan dalam perbuatan, maka lebih parah lagi. Hadis ini juga dalil larangan menjahati tetangga, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Dalam bentuk perkataan, yaitu tetangga mendengar hal-hal yang membuatnya terganggu dan resah. Beliau juga berkata, jadi haram hukumnya mengganggu tetangga dengan segala bentuk gangguan. Jika seseorang melakukannya, maka ia bukan seorang mukmin dalam artian ia tidak memiliki sifat sebagaimana sifat orang mukmin dalam masalah ini. Dengan demikian, berbuat baik kepada tetangga ada tingkatannya. Semakin besar haknya, semakin besar tuntutan agama terhadap kita untuk berbuat baik kepadanya. Di sisi lain, walaupun tetangga kita non-muslim, ia tetap memiliki satu hak, yaitu hak tetangga.
Jika hal tersebut dilanggar, maka terjatuh pada perbuatan zolim dan dosa. Sehingga sebagai muslim kita dituntut juga untuk berbuat baik pada tetangga non-muslim sebatas memenuhi haknya sebagai tetangga tanpa menunjukkan loyalitas kepadanya. Lalu, bagaimana jika bertetangga dengan non-muslim? Dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 36 di atas tentang anjuran berbuat baik kepada tetangga, disebutkan dua jenis tetangga, yaitu al-ja'ar zul qurba atau tetangga dekat dan al-ja'ar al-junub atau tetangga yang jauh. Al-Aini menuturkan, kata al-ja'ar atau tetangga di sini mencakup muslim, kafir, ahli ibadah, orang fasik, orang jujur, orang jahat, orang pendatang, orang asli pribumi, orang yang memberi manfaat, orang yang suka mengganggu, karib kerabat, ajnabi, baik yang dekat rumahnya ataupun yang jauh. Untuk perbuatan baik kepada tetangga diantaranya yaitu 1. Melindungi rasa aman tetangga. Kata Nabi, ciri karakteristik seorang muslim adalah orang lain atau tetangga terbebas dari gangguannya, baik gangguan dari kata-kata maupun dari perbuatan fisik. 2. Menempatkan tetangga yang miskin dalam skala prioritas pembagian zakat. 3. Memberi salam jika berjumpa. 4. Menghadiri undangannya. 5. Menjenguk tetangga yang sakit. 6. Melayat atau mengantar jenazah tetangga yang meninggal dunia. 7. Bersedekah kepada tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan mukmin orang yang kenyang perutnya, sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Beliau juga bersabda, jika engkau memasak sayur, perbanyaklah kuahnya, lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan cara yang baik. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya memiliki dua tetangga, lalu kepada siapa keduanya aku memberi hadiah? Beliau menjawab, kepada yang pintunya paling dekat denganmu. Lalu bagaimana ancaman atas sikap buruk kepada tetangga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Ada yang bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari bawaiknya atau kejahatannya. Bahkan mengganggu tetangga termasuk dosa besar karena pelakunya diancam dengan neraka. Ada seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, si fulan sering sholat malam dan puasa, namun lisannya pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah bersabda, tidak ada kebaikan padanya, ia di neraka. Jadi dapat disimpulkan bahwa terwujudnya suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari unsur tetangga sebagai saudara terdekat keluarga dan kerabat sendiri. Tetangga sebagai saudara terdekat mempunyai tempat dan perhatian khusus dalam Islam, sehingga baik buruknya bertetangga merupakan ukuran iman seseorang. Bahkan mengganggu tetangga termasuk dosa besar karena pelakunya diancam dengan neraka. Cukup sekian penjelasan video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.